Di moral waktu. Lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap sukseskan acara demi acara RTPNU DKI Jakarta. Nanti setelah ini kencing di Al-Hidayah. Alhamdulillah hari ini 102 peserta yang terdaftar. Insyaallah nanti kedepannya banyak kegiatan RTPNU yang akan dilaksanakan. Sukses RTPNU. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turghibu wa tunashiqu wa tuhammisu biha jihadi wa i'la'i dini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin wa hadirat yang berbahagia. Sekarang kita akan coba bahasanya untuk praktek. Jadi hal yang terpenting daripada ilmu adalah dipraktekkan. Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyempurnakan keilmuan dibutuhkan praktek yang tepat di tangan orang yang tepat. Dalam hal ini alhamdulillah wa ni'mah ada hadir di hadapan kita. Beliau praktisi memandikan mayit. Beliau juga kiai besar, cuman karena orangnya kecil jadi kiai kecil, aslinya besar beliau. Alhasil beliau akan menuangkan, membagi sharing ilmunya kepada kita dalam bentuk praktek yang nyata, ya. Dan juga sanadnya jelas. Ilmuwan itu terpenting adalah sanad, ya kan? As-sanad minad din. Sanad Ibnu Umar demikian, ya. Sanad atau mata-mata keilmuan adalah bagian daripada agama. Alhamdulillah sanad beliau jelas, posisi beliau jelas. Jadi kita ngambil dari orang-orang yang jelas. Pada akhirnya kita pun ilmunya jelas. Alhamdulillah sekali lagi insyaallah kita akan mulai praktek ilmu jenazah kita, ya, bagaimana cara memandikan dengan baik dan benar. Kemudian nanti kita siapkan pertanyaan. Perhatikan ya, yang namanya ilmu itu dua, ya, syaratnya nih. Dua ilmu gak akan nyampe ke dia. Dua, apa? Al-mutakabbir wal mustahya. Orang yang sombong sama orang yang malu. Supaya ilmu kita manfaat, dua nih syaratnya nih. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar disebutkan, ya. Al-mutakabbir gak bakalan bisa dapat ilmu yang baik dan benar. Karena dalam kitab dijelaskan dalam kitab Syarafatul Mu'in, ya, dijelaskan al-ilmu harbun lil fata muta'ali kalmai harbun lil ali, ya. Ilmu itu musuhnya orang sombong, dan seperti apa? Seperti air yang tidak akan mengalir ke tempat tinggi. Maka rendahkan hati kita, rendahkan serendah-rendahnya bahwa kita siap untuk menerima ilmu, ya. Jadi dengan cara apa orang yang rendah itu? Dengarkan dengan baik, siapkan pertanyaan yang paling the best, yang paling baik, yang mana fokusnya pun jelas, dan pada akhirnya dapat hadiah jelas. Tapi bukan hadiahnya kita fokusnya, ilmunya ini ilmu mahal, ya. Masya Allah, ilmu mahal. Dan ilmu ini ilmu yang jarang sekali, ya. Jarang sekali disebarkan, ya. Kecuali orang-orang yang
Ya, apa? Pegang. Nah, ini. Ya. Tes. Ya, baik, sekali lagi tadi ya, siapkan pertanyaan yang terbaik dan jangan malu-malu. Kalau kita malu, kita tidak bingung. Ya? Jangan malu, di sini bukan tempatnya malu, bukan juga tempatnya orang yang sombong. Dua itu aja ya, pesan dari kita. Siapkan diri kita, mental kita, pertanyaan. Dan kalau bisa kita mau pulpen semua kan, tulis. Kalau kita nggak mau pulpen, kita punya HP kita shooting atau kita masukkan rekaman ini penting. Jadi nanti mungkin sekarang kita ingat, tapi nanti ketika pulang apa masih ingat kita? Ya mudah-mudahan sih ingat ya. Tapi kalau kita pakai kita gunakan HP kita untuk apa? Merekam setiap materi ya, dari suara ataupun dari visual dengan cara apa? HP ya, gunakan video kita gitu. Baik, langsung saja kita serahkan ilmu praktek med ini. Tentu sebelumnya kita sama-sama berniat ya. Niat ilmu ini penting juga. Jangan lupa ya kan, syarat-syarat untuk apapun ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi dalam hati kita niatkan, ya Allah, aku niat menuntut ilmu seperti niatnya ulama salafus saleh. Yang lebih enak sudah itu. Niat, kalau kita kan susah kita capek ya. Bilang aja, ya Allah, aku menuntut ilmu seperti niatnya ulama salafus saleh. Maka kita semua dapat. Baik, dalam hati sekarang kita niat ya, dalam hati ya, kita niat menuntut ilmu, khususnya mempelajari ilmu tajwidul mayyit karena Allah Ta'ala dan mengikuti ulama salafus saleh. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun silakan kepada Kiai Asmul, kita persilakan waktu depan dan kalau total masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, asatidzah, para hujjah, para khusus, tentunya ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Akhirullah, Kiai muda kita Ustaz Budi, minta Allah fituli hayati. Beliau muda, kaya, dermawan, ganteng, ya, memiliki ilmu yang mumpuni semuanya, sehingga hari ini kita dipertemukan di masjid beliau sebagai ketua DKM. Mudah-mudahan langkah dan niat kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa Ketua LTM PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Yusril Hana, teman saya. Kebetulan sekarang beliau naik di PW jadi Ketua LTM, sebelumnya Ketua LTM Jakarta Pusat. Dan saya yang masih di wilayah sekedar mengenalkan diri saja. Saya Ketua LTM PCNU Jakarta Timur dan tinggal di Bambu Apus Cipayung. Dan tadi Akhirullah Bendahara LTM Kiai Haji Wes Al-Qarni, ini kita diingatkan seorang sahabat Rasulullah yang pernah mencium badan Rasulullah dan dinas oleh baginda Rasul, salah satu contoh kalau penghuni surga. Mudah-mudahan beliau juga demikian. Kebetulan beliau yang memiliki travel haji dan umroh juga, tinggal di Jakarta Timur juga, Akhirullah Kiai Haji Mas Rufin dan segenap jajaran pengurus LTM PWNU DKI Jakarta
Kemudian wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan tentunya Kiai kita yang telah memaparkan materi tadi di awal yang luar biasa. Sebenarnya saya tinggal prakteknya saja. Saya sama beliau itu sama, yaitu amil jenazah juga amil nikah ya, ya. Cuma beliau di Bekasi, kebetulan saya di wilayah DKI Jakarta, sama-sama. Namun tentunya harus kita memahami bahwa adat, kebiasaan, uruf atau tradisi di wilayah masing-masing tentu berbeda. Cara penanganan jenazah, tajhizul janaiz atau jenazahnya, tajhizul mayyit beda satu sama lain. Lebih kalau saya bandingkan dengan tempat kelahiran saya, Pati, Jawa Tengah, sangat berbeda jauh. Karena ada yang memang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, tetapi ada juga yang dimasuki dengan adat kebiasaan. Namun demikian insya Allah nanti sedikit akan saya kupas. Kalaupun menyalahi dengan sunnah dalam mengkafani jenazah, tetapi sebenarnya ada fungsi lebih daripada sekedar sunnah. Ya, katakanlah sunnahnya nggak dapat, tetapi kalau nggak pakai hal-hal tambahan tadi mungkin kurang sempurna dalam pengkafanannya. Nanti itu dipraktekkan saja. Sedikit perlu saya sampaikan, para kiai, para asatidz yang hadir pada kesempatan yang baik ini untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana cara pemulasaraan jenazah. Sebenarnya ilmu ini dipelajari bukan sekedar kita ingin menjadi seorang amil jenazah, tidak. Jadi amil jenazah itu jarang saingan, jarang yang mau. Yang menuntut ilmu banyak, jujur ini. Itu dari segi positifnya, ya. Tapi ada segi negatifnya. Bukan segi negatif itu jelek, tidak. Tetapi kita harus paham. Kalau kita ilmunya sudah dapat, penanganan jenazah itu mudah dalam teori, tapi tidak semudah dalam praktek. Kenapa demikian? Karena satu yang harus kita ingat, dalam penanganan jenazah kita nggak bisa milih jenazah, ya. Misalnya dalam pelatihan itu jenazah yang utuh-utuh aja, kita nggak bicara yang hancur, yang dimutilasi, bagaimana penanganannya, itu kan beda. Satu. Kedua, niatkan kalau kita mau jadi pelayan masyarakat, jadi amil jenazah itu niat ikhlas. Karena kalau nggak dimulai dengan niat didasari dengan niat ikhlas, banyak brudelnya kata orang Jawa, banyak mendumulnya, ya. Karena bisyarahnya itu nggak ada yang ditentukan kan. Bahkan harus siap sekali waktu cuman ucapan terima kasih saja. Nah, kalau nggak diniatin dari awal, kalau orientasinya uang dan uang, jangan jadi amil jenazah, jadi seorang pengusaha aja. Karena itu jelas, karena urusan duit. Kalau urusan ngurus jenazah, maka ini salah satu penyebab kenapa jarang ada orang yang berniat mulia. Ini niat yang mulia sebenarnya, pekerjaan yang sangat mulia, tetapi jarang diminati. Bukan masyarakat umum, ustadz aja jarang berminat jadi amil jenazah. Ngaku aja yang jadi ustadz itu. Ilmunya udah di luar kepala. Nah, cuman keberaniannya, karena itu tadi, satu, nggak bisa memilih jenazah seperti apa. Kemudian yang ketiga yang harus diketahui, dalam penanganan jenazah itu antara satu dengan yang lain beda, ya. Satu dengan yang lain beda karena kondisi jenazahnya berbeda dan penanganannya juga harus beda. Dan yang terakhir, jadi seorang amil jenazah harus berpikir instan. Kenapa? Karena biasanya keluarga sebelum musibah itu datang, kita tolong urusin jenazah keluarga saya, tidak memberitahukan kondisinya seperti apa. Satu, ya kan? Kedua, peralatan kain kafan ini kita nggak tahu apakah itu lebih, apakah itu kurang. Makanya kalau nggak berpikir instan, nanti bingung. Wah, ini kurang gimana? Dan antara perlengkapan satu biasanya kan satu paket. Penjual perlengkapan jenazah satu dengan yang lain berbeda. Makanya jangan
berpikir bingung, ya. Karena apa? Karena harus apa yang ada dimanfaatkan dan jangan minta nyari lagi apa saja. Tadi kalau nggak salah disampaikan oleh Kiai Zamroni Anas bahwa yang simpel saja sebenarnya, nggak harus pakai bumbu segala macam. Padahal itu semua kan fungsinya apa? Fungsinya hanya untuk memberikan bau harum, ya. Sama seperti ketika dimakamkan, meskipun belum sampai ke bakasan makam, disiram dengan air mawar. Tadi kan ada pertanyaan air mawar segala kan, ya. Sebenarnya itu fungsinya karena malaikat itu menyukai bau-bau yang harum dalam hadis Nabi seperti itu. Nah, Rasulullah SAW, Rasul ma'ala qabri Ibrahim. Jadi ketika Rasulullah itu pernah menyiram air, ya, air yang dingin, bukan air mawar kalau dalam hadis, malum barin, di atas kubur putranya Ibrahim. Wa doa alaihi hasoba, dan juga menabur kerikil di atasnya. Karena di Indonesia ini kan susah kerikilnya, udah pakai kembang aja, dan itu untuk wangi-wangi. Saya tidak akan bahas lebih panjang lebar di sana, tetapi saya akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Nah, jenazah tadi juga ada pertanyaan yang kaku segala macam. Kakunya jenazah itu bisa dilenturkan, kecuali kaku karena stroke yang sudah menaun. Biasanya kan kalau sakit kakinya ditekuk begitu, itu uratnya udah mati, nggak bisa ya. Selama ini nggak ada jenazah yang kaku nggak bisa saya luruskan. Selama ini insya Allah bisa, karena saya di samping dilatih secara ilmu agama oleh Kemenak saat itu, masih kadepak, belum Kemenak kan akhir-akhir ini. Juga dilatih secara medis di rumah sakit Cempaka Putih Yarsi. Jadi tahu bagaimana cara meluruskan. Intinya meluruskan jenazah itu adalah di siku, di apa namanya, di tempat persendian. Ya. Jadi di tempat persendiannya ditekan. Ya. Ketika mau masih sedekat aja udah kaku, mau dimandikan kan agak susah. Tapi diinin aja, ditekan pelan-pelan sendinya, kemudian ditarik begini. Kalau udah ditarik begini, mau dibolak-balikin begini juga lemes terus, nggak akan kaku. Begitu juga ketiaknya, tarik begini, gini bisa, ya. Itu kalau secara medis, yaitu di setiap persendian. Tetapi kalau secara orang kampung dulu, tapi sekarang biasanya saya kurang kayaknya agak bukan jijik lah. Parutan timun biasanya kan campur di air, katanya untuk melemaskan yang kaku. Itu juga bisa. Itu kan trik strategi aja, atau pakai air hangat. Sebenarnya ada jenazah yang memang nggak kaku, dari diinapkan atau apa ada, tapi memang 90% itu jenazah itu mengalami kekakuan uratnya, ya, ototnya ketika sudah melewati 2 jam jamnya. Cara medis 2 jam setelah meninggal itu urat-urat orang jenazah itu akan mengeras, ya, tetapi bisa dilenturkan. Kadang-kadang belum sampai dilenturkan, kaku ketika kena air, meskipun air dingin bisa lentur sendiri. Makanya penanganan satu jenazah dengan jenazah yang lain itu beda. Satu hal saya tadi nggak dengar apa udah disampaikan Kiai Zamroni Anas atau belum. Orang kita umumnya itu ketika memastikan jenazah ini nadinya, misalkan di leher udah nggak bergerak, ya di tangan udah nggak ada denyut, ya. Kalau secara medis kasihlah cermin di mulut. Kalau ada embunnya berarti masih hidup. Terakhir, kadang-kadang kita kan langsung masih meragukan itu dibawa ke rumah sakit. Sementara ketika sampai ke rumah sakit, ini sudah dipastikan sudah meninggal dunia, dan prosesnya biasanya agak ribet juga kalau sudah masuk ke rumah sakit. Nah, ilmu yang perlu saya bagikan secara medis ini, ya, tidak usah itu. Dilihat, maaf, ini tentunya keluarganya, mahramnya, ya, yang halal. Kalau laki-laki mungkin istrinya atau anaknya yang laki-laki, ya, duburnya dilihat. Semua orang yang meninggal dunia itu duburnya terbuka. Nggak usah pakai dokter, karena ini yang ngajarin dokter. Ya, kalau duburnya terbuka sudah bisa dipastikan meninggal dunia. Dulu waktu saya belum dilatih di rumah sakit Yarsi, ketika memandikan jenazah agak sedikit suudzon. Orang laki kan, kok kayak habis disodomi gitu. Terbuka,
apalagi yang maaf yang kurus. Makanya jangan kaget ketika orang meninggal dunia kadang-kadang baru diangkat mau dimandikan udah keluar kotoran, karena terbuka tubuhnya, udah gak ngikat lagi, ibaratnya klepnya udah lepas lah, kasarnya seperti itu. Mungkin yang badannya agak gemuk ya nggak begitu terasa, tetapi kalau yang kurus sudah kelihatan. Ya, itu terkait dengan memastikan kematian. Kemudian tentunya dimandikan, dan karena proses sebelum kematian tadi sudah disampaikan masalah memandikan jenazah itu. Memandikan jenazah itu, jenazahnya bagaimana yang harus dimandikan? Ya kan? Kita kan nggak pernah berpikir, pikirnya kan kalau jenazah harus dimandikan semua. Iya tidak? Padahal tidak semuanya jenazah harus dimandikan. Ya kalau yang mati syahid tadi, seperti orang kebakar, ya kan? Ya kalau nggak mungkin kalau orang kebakar kalau sudah hangus begitu, udah jadi arang. Kalau kena air ya rontok semua, tidak apa adanya. Ya. Atau kalau orang yang tenggelam, itu juga dalam hadis Rasulullah itu ada 7 atau ada berapa orang yang ini kan al-mat'un, al-mabtun dan lain sebagainya, orang yang jatuh dari tebing di zaman Rasulullah. Dan kita kalau nyari referensi jangan di fikih klasik atau di hadis-hadis Nabi, karena kematian sekarang nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu paling kalau orang perang meninggal paling kepenggal lehernya saja kan. Belum ada hadis Nabi atau kitab-kitab fikih klasik menyebutkan tentang bagaimana cara mutilasi. Karena zaman dulu saya yakin belum ada orang bunuh orang seenaknya dipotong-potong. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui, jenazah yang harus dimandikan pertama yang tidak mati syahid. Kedua, jenazah yang masih utuh. Kalau yang nggak utuh separuh. Sebelum nanti ada pertanyaan saya jelasin secara fikih ya. Imam Romli kalau nggak salah dalam kitab Al-Jai' Syarhul Al-Wajiz kalau nggak salah, beliau menerangkan ketika orang tadi kan kalau nggak salah dengar ada pertanyaan tentang yang diamputasi, ya apakah disatukan atau tidak, itu nanti kaitannya dengan sana. Jadi jenazah yang dimandikan itu ketika separuh badannya ada, ya separuh badannya ada, yang ada kepalanya, sepotong tengah, yang ada kepalanya itu wajib dimandikan. Tetapi kalau sepotong ketemu dari perut ke bawah, nggak ada kepalanya, itu nggak wajib dimandikan menurut penjelasan para ulama. Ya kalau misalkan kayak kaki aja atau tangan saja atau kepala saja nggak ada badannya, itu nggak wajib dimandikan. Ya. Kalau nggak salah teksnya itu begini: wa inna aujada syai'an min atrafil mayyit kayadin aw rijlin aw rasin la yugsalu wala yusalli alaihi walakinnahu tudfan. Ya. Ketika ditemukan sesuatu dari anggota tubuh mayit, sesuatu ya, bukan keseluruhan, seperti ketemu cuma kakinya saja, ketemu tangannya saja, ketemu kakinya saja, atau ketemu kepalanya saja, cuma sebagian, itu tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, langsung jadi kafani. Di situ dalam teks tadi nggak ada penjelasan dikafani, tetapi ketika mau dikubur dikafani sebagai takziman, penghormatan. Ya, jadi memandikan jenazah juga harus tahu mana yang harus dimandikan atau tidak. Nah, kalau terkait dengan pertanyaannya tadi sedikit memberikan tambahan, ya, bukan jawaban, tadi kan sudah dijawab. Ketika diamputasi, kalau diamputasi dikubur masih ada, bisa digali lagi, katakanlah diamputasi baru 2-3 bulan kan masih berupa tulang. Biasanya sebelum tulang berbentuk tulang itu keriput dulu, jadi kering. Ya, saya lihat itu pernah kering. Saya ngalamin begitu. Terus jadi kumpulkan saja. Dikumpulkan dalam pengertian ketika sudah rapi ditaruh aja di tempatnya aja. Nah, karena dia udah kering. Masih kafannya yang buat bungkus yang pernah saya temukan itu ditaruh di pralon, jadinya nggak hancur. Dimakan ayam, ditaruh paron depan, karena kan
mungkin inisiatif keluarga, tak lama kalau udah diamputasi, udah sepuh kan pasti akan meninggal, akhirnya disatukan ya. Kalau memang sudah hancur ya nggak usah disatukan ya. Kalau memang udah nggak ada barangnya ya yang ditemukan saja ya itu. Kemudian tadi juga dijelaskan sebelum memandikan jenazah itu harus apa namanya, disiapkan dulu kain kafannya ya. Terus sebelum muncul pertanyaan, kita ini lokasi tempat tinggal kita itu kan satu sama lain kan berbeda. Jadi yang perlu kita ingat dalam mengurus jenazah yang harus sama itu adalah ketika mau mensolatkan saja, ketika mau mengkafani, ketika mau memandikan, mau mujur kemana saja, nggak ada keharusan ya, karena lokasi tempat tinggal jenazah ini nggak sama satu sama lain. Nah, kalau sebenarnya kita juga kan karena tradisi saja. Sunahnya kan di hadapan kita kan. Kalau orang meninggal, baru meninggal dimujurin ngalor itu nggak madepnya gitu. Betul tidak? Madepnya kemana? Ngidul, karena kan kita aja cara sholat orang sakit kalau terlentang kan harus mujur ngetan kan? Yang benar mujur ngetan, karena terlentang. Beda kalau istijaan, kalau miring yang mujurnya ngalor, seperti memakamkan jenazah karena dimiringin ya mujurnya ngalor. Tapi kalau dalam posisi baru meninggal, umumnya di lingkungan sama nggak? Mujur ngalor nggak? Mujur ngalor itu sebenarnya kalau mau ngikutin sunnah ya salah, karena sunnahnya itu menghadap kiblat. Kalau mujur ngalor bukan menghadap kiblat karena posisinya terlentang, harusnya ngetan. Tetapi yang perlu digarisbawahi itu bukan suatu kewajiban, tidak harus, karena kondisi rumah juga beda. Sama ketika mengkafani kita mau ngalorin umumnya juga ngalor, tapi nggak mungkin kalau memang lokasinya mentok sana mentok sini, bisanya ke sana. Ini biasanya yang kos ya, yang bukan rumah tempat tinggal pribadi, biasanya tempatnya sempit, yang ada saja. Nah, ini juga harus dijelaskan kepada ahli waris atau sahibul musibah supaya nggak salah paham nanti. Nah, yang paling utama penanganan jenazah biasa sama jenazah yang berisiko itu beda. Tadi disampaikan nggak penanganan jenazah yang berpenyakit menular? Ya, kalau siap menjadi pelayan umat harus tahu ilmunya. Tadi disampaikan oleh Kiai Uwais Al-Qarni. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dasari dulu dengan pemahaman sebelum mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Karena apa? Menurut Dokter Edi dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya saat itu yang melatih kami, itu yang dilatih ahli jenazah semua. Dan kebetulan saat itu saya yang dipilih oleh PBNU untuk keliling di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Ya semuanya dicukupin oleh PBNU untuk melatih pemulasaran jenazah berisiko. Kita harus tahu ilmunya, karena orang yang pertama kali dimungkinkan tertular penyakit orang yang meninggal dunia itu adalah ahli jenazah nomor satu. Yang kedua keluarga. Makanya kalau ahli jenazahnya nggak ngerti ilmunya, ya nanti dia bisa ketularan, keluarga bisa ketularan. Tapi kalau tahu ilmunya, dikasih tahu sama keluarganya, udah cukup saya aja yang memandikan ya. APD itu kan baru sekarang aja, dulu namanya Yubi. Zaman dulu yang penyakit menular itu yang terkenal hepatitis HIV AIDS tahun-tahun 90-an, 95 itu HIV AIDS saat itu. Terus hepatitis B, terus kolera ya, lepra, terus TBC ya. Secara medis, virus yang ada dalam jenazah sebelum melewati 8 jam dari kematiannya itu virusnya masih hidup dan bisa menular kepada yang hidup. Makanya kemarin saya tanyakan pada lurah saya, kenapa kalau corona ini kan penyakit menular, kok harus buru-buru dimakamin? Kenapa nggak diinepin aja semalaman, kan udah virusnya udah mati? Ya namanya lurah bukan bidangnya, nggak bisa jawab. Ilmu yang saya pernah dapat seperti itu Pak Lurah. Saya bilang gitu ya. Jadi yang banyak saya temukan, nggak tahu kalau Kiai Zabroni Anas ya, di masyarakat itu penyakit kuning, hepatitis B,
Karena itu tadi Sohibul Musibah nggak menjelaskan apa kondisinya seperti apa dan sakitnya apa enggak. Pokoknya tolong urusin keluarga saya yang meninggal. Nyampe sana ketika mau kita mandiin, dibuka udah kayak dikasih kunyit, semua kuning semua. Pernah nemuin nggak di lingkungan penyakit kuning? Itu sebelum melewati 8 jam virusnya bisa menular ke kita. Menularnya lewat apa? Lewat cipratan air ke mata. Makanya mata harus berupa kacamata, ada pakai ini. Ya, kemarin waktu di Ciganjur saya bawakan alat-alatnya, ya, universal precaution-nya itu atau APD-nya itu kayak astronot. Cuman dari saat itu sampai sekarang belum pernah saya pakai itu. Karena kalau saya pakai, saya khawatir malah warga sekitar ketakutan dan Sohibul Musibah malah kaget. Ini keluarga saya kenapa? Tapi yang paling utama menurut dokter sebagai bentuk kehati-hatian. Karena kalau kita bicara bukan lillahi ta'ala, ya, bisa rohnya kita nggak jelas, kadang dapat, ya, kadang juga ada yang nggak ngasih, tapi taruhannya nyawa. Kalau di rumah sakit, dokter Sutomo saat itu kalau jelas penyakit HIV/AIDS dan lain sebagainya itu dokter khusus yang menangani. Dan kalau kita ngikutin ajaran dokter, ambil jenazah itu kaya-kaya, tapi ya biasa-biasa aja jenazah. Nah iya, karena dokter itu kalau HIV/AIDS langsung narik 5 juta untuk mandiin saja. Tukang pemandi jenazah di rumah sakit gak ada yang mau, gajinya kecil tapi taruhannya nyawa. Nah seperti itu. Tapi kita kan terkait dengan agama, kita harus tanamkan lillahi ta'ala tadi, dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bagaimana teorinya? Menurut dokter, semua yang meninggal dunia tanpa terkecuali untuk kehati-hatian harus disiram dengan larutan klorin. Ya, nanti lain waktu nanti kalau ada tindak lanjutnya lagi, ada slide bagaimana cara membuat klorin. Klorin ini adalah campuran antara air dengan kaporit atau dengan air dengan baiklit boleh, ya. Itu disiramkan ke jenazah, didiamkan selama 15 menit minimal. Nanti itu virus-virusnya akan mati, ya. Tetapi kalau saya juga enggak semua, karena itu bau seperti apa, formalin, kayak karbon. Jadi waktu kita ngaduk sama air aja, kalau nggak pakai masker, nyengat, lebih menyengat dari thinner, ya. Jadi kalau itu saya lakukan, biasanya saya sampaikan kepada keluarga, mohon izin karena ini ada penyakitnya yang bisa menular, nanti ya bisa menular ke saya, bisa menular ke keluarga yang ikut mandiin. Saya mohon izin, ini standarnya itu harus disiram pakai klorin. Ya kalau udah dibolehkan ya saya lakukan. Nah, tetapi tidak semua. Tetapi kalau untuk dokter, anjuran dokter, ambil jenazah itu jangan ini tadi, artinya jangan karena lillahi ta'ala saja udah bayarannya nggak jelas, ya bukan bahasa bayaran yang kasar banget ya. Ya ibaratnya misalnya nggak jelas, taruhannya nyawa, nggak harus semua untuk kehati-hatian. Karena kalau yang meninggal di rumah kan nggak tahu penyakitnya apa. Nah, tapi yang paling gampang terdetek adalah hepatitis B karena warnanya tubuhnya kuning semua. Kuning itu kalau dimelekin ini juga pasti kuning warnanya. Ya. Baik, kalau sudah mungkin dulu karena ini bukan kantong ini. Oh, bisa dipakai dulu. Bisa. Sekarang kita siapkan perlengkapannya, ya. Ini juga masih tergantung apa? Masih ngikutin adat istiadat. Saya yakin zaman Rasulullah nggak bakalan ada di alam, nggak ada. Cuman ini juga ada fungsinya. Saya waktu pelatihan di Istiqlal juga saya jelasin supaya nggak sampai ditanya karena udah saya jelasin. Ini ada dua cara. Ya. Ini adalah cara ketika tempat lokasi sempit. Di bawah tikar nggak usah pakai ada tali nanti, karena nanti akan diempit lagi untuk dipinggirin, dimandiin, nanti udah selesai digelar lagi. Karena tempatnya lokasinya nggak memungkinkan. Ya, ini adalah cara ketika tempatnya sempit.
Yang kedua, nyari kain kafannya juga. Kain kafan itu mereknya macam-macam. Tapi yang termahal yang saya tahu adalah merek ini. Ini mereknya namanya Mawar. Ya. Perlu diingat oleh Bapak Ibu semuanya, pedagang itu tidak ngasih tahu mana yang baik, mana yang bagus bahannya, mana yang tidak. Tapi harganya pasti sama. Kalau yang beli keluarga beli di pasar, misalkan kalau di lingkungan saya Kramat Jati, karena Kramat Jati itu lebih lengkap, ronce-ronceannya itu udah ada. Kalau di Pondok Ranggon meskipun tempat pemakaman umum, roncenya itu bisa 1 jam 2 jam. Terus banyak kan kapas itu bungkusnya begini warnanya, cuma mereknya beda. Kalau mereknya beda, nanti isinya juga beda. Cari merek yang sari bunga. Ya di merek lain juga mungkin ada yang sama dalamannya. Ini namanya kapas pembalut. Mereknya sari bunga, ketika dibuka itu udah ada lembaran-lembaran. Tapi kalau yang mereknya di luar ini, saya lupa mereknya yang jelek-jelek. Ketika dibuka itu langsung nyatu. Ketika tangan kita ini basah, nempel di tangan semua. Mau dibelah-belah susah, karena dia nyatu kayak kapas baru boleh terpetik dari petani. Ya, kalau ini udah terpisah-pisah, jadi enak. Nanti saya buka ya. Tetapi ini mereknya ya sari bunga. Kalau ini mereknya Mawar. Mereknya itu macam-macam, ada Bel. Cuma kalau mereknya Mawar ini di lebarnya juga lumayan, semeteran. Kalau merek lain itu biasanya kecil. Begini, warnanya juga nggak seputih ini. Yang repot karena jenazah nggak bisa pilih, kainnya Bel, yang meninggal susah kita mau begini. Ya, kalau merek ini sudah lumayan lebar. Ya, caranya yang paling utama biarin panjang, nggak usah dipotong-potong dulu, ribet. Kalau pelatihan dari kan depan dulu dipotong-potong, ukuran dukur dulu jenazahnya, dipotong-potong baru dipeset singgirnya untuk tali. Itu memakan waktu kalau menurut saya, dan nggak semua kita ngurusin jenazah begini ada yang bantuin. Kalaupun ada yang bantuin, kadang-kadang nggak sejalan antara pikiran kita sama yang bantuin. Yang bantuin nggak ngerti ini mau kemana, jadi malah lama. Ini digunting aja, kira-kira 1 inci ya, kira-kira 1 inci seperti ini, potong ya. Ini gampang, tinggal tarik aja, gampang. Kalau yang merek Bel itu susah, ditarik susah, isinya berubul-ubul. Nah, terus ininya nggak lurus, kadang-kadang belok ke tengah, kadang-kadang putus di sini. Nah, karena yang merek Bel itu kalau kata Cina, maaf ini penjual bahasa Cina, yang bilang itu adalah bukan kain jenazah, tetapi kain saringan buat bikin tahu. Nah, tahu itu kan dituang di situ, terus diikat sama ini, dipecet supaya airnya tiris. Ya. Nah, gampang kan? Nah, caranya begini, semua aja. Terus ukuran standar laki maupun perempuan 14 tekukan, 14 meter lah, kira-kira 14 meter. Tapi kadang-kadang itu tadi karena kita belinya itu udah potongan, kita kan nggak tahu, udah percaya aja. Kadang-kadang ada yang kurang, makanya seorang amil jenazah itu kira-kira kurang ya dikurangin aja kebiasaan-kebiasaannya supaya nggak usah beli lagi. Sampai untuk cara penyobekan pinggirnya nggak ada pertanyaan ya, bisa dipahami ya. Mungkin gini Ya. salah satu dari perwakilan yang praktek langsung biar bisa gimana? Boleh? Ada? Ya silakan. Ini cuma narik aja. Jadi tinggal narik aja. Iya. Iya. Ini pasti lurus. Sobeknya pasti lurus kalau yang merek Mawar. Mohon ketua LTM, mana ini ketua LTM? Nah, kayak Yusril mau
Ayo kemari. Kalau sini diukur doang. Ini hanya pemateri saja yang berani nyuruh ketua RPR. Yang lain mah wah bisa kalah. Ngukur badan. Mau jahit. Ya. 13 tahun yang lalu. Ya. Rebahan aja, ngukur kok. Masa jenazah berdiri? Hah? Sana kepalanya. Lawak sebelah sana. Jadi kalau Syekh Muhammad Al-Badawi itu mengkafari sendiri. Syekh Muhammad Al-Badawi. Jangan disamain sama ulama-ulama begitu. Kita mah nggak bisa ngapain sendiri. Ini saya kasih tahu, biasanya mempersiapkan udah duduk aja. Jadi jenazah itu nggak boleh banyak bicara dia. Jadi kan tempat apa namanya? Biasanya kadang-kadang nggak bisa di tempat yang jenazahnya kan, di rumah orang numpang, ya. Jangan ingin bawa semua. Gimana caranya? Kira-kira 2 depak aja. Orang mah pajaknya orang Indonesia nggak ada 2 depak. Ini gambarannya. Mau ngukur kafan tapi bukan di tempat lokasi jenazahnya karena mungkin sempit jadi numpang di tetangga. Banyak kan ya begitu, numpang tetangga karena di tempatnya nggak mungkin karena ada jenazah di itu masih ditidurin mau gelar ini nggak bisa. Nah bawa ini aja. Kalau yang diajarkan apa kan depak dulu ini begini lebih sana ya. Lebih begini kan harus 2 orang ya kan. Ini kan harus begini. Ini kalau bencong, ini yang keramat. Ini begini dilebihin. Lebihnya juga kira-kira sejengkal. Tapi ini kan kalau ada yang nemenin. Kalau nggak ada nemenin caranya nggak begitu. Coba ujung kaki, ujung jempol. Suruh dijepit. Nggak usah. Nah, ini cara yang sendiri kalau usah pakai bantuan orang, disamain ke kepala. Ya, bisa digerti? Udah, lepas. Terus dilebihin segini. Tapi kalau merasa tangannya pendek ya dipakai begitu, ya kan? Segini. Ini untuk mocok atas bawah. Ya. Nah. Mau duduk dulu apa di situ aja? Itu kain kafan. Matnya sosok Ini masih apa ini? Hadis. Udah duduk dulu Kiai. Ini Kiai saya tapi ya biasa, bercanda gitu. Habis itu boleh mau praktekin lagi sini. Nah, ini coba dulu. Di sini sebelah sini biar dilihat sama-sama. Ini kalau sendirian kan, kalau berdua kan bisa. Nah, kalau sendirian, kalau berdua langsung lagi kemana-mana. Misalnya sana, berdua. Nah, kan agak lama. Kalau berdua agak lama, ini harus nyari gunting, contoh gunting. Nah, kalau sendirian gimana caranya? Nah, lepas dulu. Ini cara yang kedua. Kalau ada yang bantuin, tapi ya namanya orang mau bantuin kan pengen tahu, ya bolehin aja. Ya caranya begitu. Tapi kalau sendirian begini aja. Sampai sini baru dipotong dikit aja, kalau usah banyak-banyak. Karena ini kayaknya bagus, begini langsung robek. Kalau yang merek tadi udah susah, kadang-kadang nggak lurus, belak-belok dia, terus berubul, sininya itu berubul-ubul dan tajam. Kalau kena ini bisa ini berdarah. Ini dipotong sampai 4, ya. 4 itu yang 3 sebenarnya sesuai sunnah Rasul, 3 lapis saja. Tetapi ada kamis. Kalau ada gamisnya, baju gamisnya, fungsinya apa? Karena kalau untuk mensiasati supaya tertutup tadi awan-awan. Ya, hanya tambah juga.
Kalau misalkan kayak saya yang anehnya, biasanya warga itu yang lingkungannya nggak ada pakai jenazah iuran begitu kan, saya nyiapin. Ya saya udah tahu, tetapi kalau keluarganya langsung beli di pasar kan nggak tahu apa yang terjadi ini. Makanya kalau orangnya gemuk, kalau kayaknya bukan ini, nggak pakai gamis, ya agak terbuka. Kalau kita bicara ulama fikih, ya ada khilafiyah. Ya, kalau Syafi'iyah kan 3 lapis jadi hitung 3. Tapi kalau caranya di sini itu, kalau Hanafiyah itu dihitung 1. Sama kayak apa? Waktu talak ya, waktu ngucapin talak. Kalau talak 3 kali dalam satu waktu, ada yang menghitung cuma baru jatuh sekali, ya kan? Tapi ulama yang lain mengatakan meskipun satu waktu itu jatuh 3 kali. Nanti kegunaannya, meskipun dalam hadis Nabi itu wala komisun, ya, wala ridaun, nggak ada gamisnya, nggak ada juga sorbannya. Tapi perintah Rasulullah di situ tadi kan perintah yang sunnah, bukan perintah yang wajib. Kalaupun kita keluar dari berapa? 3 ya Pak ya? Berapa? Sama cuma masalah mengikat rambut sama ini 2, 3, ya 4. Nah, setelah 4 nggak usah biarin diacak-acak aja begini. Ini kadang-kadang kan lihat situasi dan kondisi. Terus lepas. Nah, ini begini, ini ditekuk ke depan, ya, nggak usah, kira-kira segini boleh, kira-kira sejengkal lebih, bisa tekuk ke depan ya, tekuk lagi ke depan, jadinya begini, dilurusin, kalau dipegangin. Sebenarnya saya biasanya kan duduk sendirian karena ini pada ini kan kelihatan. Sini aja gini. Cara motongnya begini. Potong begini, dan segitu aja kira-kira 2 cm. 2 cm sini dibikin kayak kuku, ya, seperempat lingkaran. Nah, modelnya begini. Jadinya seperti ini. Tadi kan begini, ditekuk, jadi seperti ini. Ya. Sekarang dibalikin lagi begini. Ya, kalau dipegangin. Sebenarnya kalau duduk tinggal dipaku begini, tapi karena ini supaya kita kelihatan, pegangin seperti ini. Ini yang tengah digunting. Ini juga kalau boleh saya katakan inovasi saya aja. Kalau dari Kandepak dulu ini nggak ada beginian yang langsung aja berputar, ya. Tetapi nanti nggak ada buat ngikatnya, tali. Nah, kalau pakai ini kan bisa ada tali. Kemudian setelah seperti ini yang sepotong yang depan yang dari sini dipotong. Potong seperti ini, bisa dilihat. Bukan kan? Ini nanti buat leher aja. Gimana cara masukinnya? Ya, leher segini udah gede banget. Ya. Yang kecil supaya gede gimana? Ini ditarik. Oh, gelepek. Situnya. Nah, ini yang saya taruh depan ini nanti posisinya jadi di belakang. Ini depan dan di belakang, karena di depan ini nantinya. Oh gitu. Ini. Nanti kalau ini pakai kancing lah, kata lainnya berarti. Ketika udah masuk kepalanya, ininya nanti buat ini. Bisa dipahami? Bisa.
Kalau sudah, ini tetap posisinya gimana? Tetap posisi seperti ini, ya. Nanti supaya untuk biar nggak nyampur sama itu ditekuk dan nggak harus rapi. Yang penting ini beda sama yang tiga itu. Biasanya saya begini asal aja, yang penting beda sama yang tiga, bebas. Ini bisa. Kemudian mana ada sisanya tadi? Ini imamah, ya. Wala komison, wala imamatur, ya. Kalau hadis Nabi nggak ada gamis, nggak ada imamah. Begini aja ditekuk aja. Ini tadi ukuran ini. Mau yang kain apapun, ukuran ini aja ditekuk. Nah seperti ini. Bisa dipahami? Oh, dirobek dulu. Tarik aja. Nah kan? Jadi segitiga. Tapi jangan paham saudara kita sebelah segitiga ini nggak boleh. Luminiti ini nggak boleh. Ini simbol Yahudi katanya. Makanya kalau makanan-makanannya segitiga itu mereka haramkan. Ini buat apa? Imamah. Nanti fungsinya apa? Nanti saya kasih tahu. Terus ini izar, kain bawahan. Karena jenazah ketika sudah dimandikan sama sebelum dimandikan itu beda. Apalagi kalau yang karetnya bukan mawar ini akan termasuk betul. Ada yang ketika kena basah, kainnya itu mereknya aurat itu kelihatan merawang gitu. Nah, transparan. Ini ada yang celana. Kalau ini saya ini contoh aja ya. Dulu kalau di kan depan ngajarinnya begini. Ini cuma apa kreasi saya aja. Begini. Kira-kira aja buat kancut lah bahasa kita. Kalau boleh ngajarin temenan. Ini begini, kira-kira setengah meter ya. Ditekuk. Tekuk dua. Terus ditekuk lagi dua. Makanya untuk praktek ini harus dipahami benar. Jangan sampai salah potong nanti habis naiknya. Dan begini dan gini kan? Begini. Dua. Nah, bukannya ini tinggal gunting aja bebas. Guntingnya yang bagus yang gede, cuma kalau gunting gede susah. Kalau kayak ini karena gampang di sini aja udah tarik. Ini contoh ya, saya dapat dari pemenang dulu. Ini seperti ini. Nanti saya contohin semua. Karena buat kancut ini kan, nanti begini ke atas. Ya, ini yang satu. Tapi ini bagian badannya gemuk susah. Agak susah kita ya mau narik ini dari bawah untuk dilewatin ke atas. Makanya saya punya trik pakai izar. Pakai kain bawahan saja. Kira-kira ya lihat jenazahnya dulu. Kalau jenazahnya gemukan ya lebarin segini. Kalau misalkan jenazahnya segede kiai kita ini ya segini cukup. Karena kiai udah tahu ini ya. Nanti banyak trik-trik supaya aurat itu nggak kelihatan. Karena biasanya maaf ketika memandikan memang dikasih satir, tetapi giliran ngafanin itu kadang-kadang kan harusnya jenazah itu untuk tuntunan, bukan untuk tontonan. Tapi kita ini sering nonton, ingin tahu. Mending kalau tahu hal yang baik-baik yang diambil. Biasanya hal yang kurang atau ada cacat segala macamnya itu yang dilihat. Ini udah paham ya, ini cuma potong gitu aja. Nah ini setelah ini udah siap. Sekarang bikin tali.
Kalau tali mungkin dilihat aja ya, kan? Maksudnya kan gampang buang tali. Cuman cara motongnya aja, ukurannya seberapa. Segede-gedenya badan orang Indonesia, tapi ya kalau yang gede kayak siapa artis-artis itu yang gede-gede ya harusnya lebih panjang. Ini nggak usah mengukur ke badannya kira-kira, sedepak aja seukuran kita. Segini aja udah gede banget, ya kan? Badannya udah gede banget. Jadi saya biasanya seperti itu. Berapa? Katanya 8. Kalau orang dewasa, kalau apa namanya anak kecil ya mungkin 3 cukup, atau yang masih orang banget ya 2 pocong atas bawah. Karena ini kan bukan kembali lagi hal-hal yang sifatnya sunnah, nggak wajib, jadi apa namanya disesuaikan dengan kebutuhan. 8 untuk apa? 3 untuk di bawah tikar, 5 untuk di atas tikar. Fungsinya pocong atas bawah 2. Sini lempengan lekukan lutut, di sini pinggul, di sini sedekap. Karena orang yang gemuk itu biasanya kalau udah lemes itu nggak mau sedekap, lorot lagi karena badannya gemuk kan. Nah ini supaya ini bisa kecil. Kalau masalah tata cara begini ada yang kurang paham langsung aja ya, tanya aja, nggak apa-apa. Jangan nunggu nanti kalau udah lewat baru lupa. Motong begini juga nggak harus persis ukurannya, nggak harus kira-kira 1, 2, 3, 4, 8 ya. 8 biasanya dikalungin aja di sini. Ini kan ada sisa-sisanya. Nanti digunakan untuk yang lain. Nah caranya gimana? Kembali lagi ini adalah lokasi yang sempit. Kalau lokasinya memang nggak dirubah ketika dipasang kain kafan, ini di bawahnya dikasih tali ini dulu ya. Jadi nggak usah pakai contoh yang itu, tapi contoh yang lokasinya sempit nanti karena mau dipindah. Bisa dimengerti ya? Ngerti. Ini juga nggak harus lempengan mana misalkan. Ayo Ustaz boleh samperin situ. Kalau berdua ya biar cepetan. Enggak, jangan di bawah, di atas aja. Di atas. Sini aja. Ya, sini aja nggak apa-apa. Situ. Kalau biar gampang itu tengah-tengah. Nah, ini aja. Nah, coba situ dibagi 2. Ini dibagi 2. Nanti sini. Nah, coba. Itu nanti kan bisa digeser-geser. Sekarang misalkan nggak pas banget nggak apa-apa. Nah, terus ini setelah itu ini nanti berdua satu sama sini coba. Nah, atas bawah sini satu. Ini ingat, ini posisi ambil jenazah jangan di sebelah sana. Yang bagus itu dari sebelah sini. Mau ngafalin juga yang bagus dari sebelah sini. Mau mandiin juga sebelah sini untuk amilnya. Karena nanti mau buka mau apa itu. Ya, kepala di sana kan? Apanya? Bukan di bawah, samping, bukan samping kiri tapi samping kanan. Ini kita kan samping kanan, karena kan rendah. Sini, sebelah sini. Nah, sekarang kita lihat contoh letakkan seukuran tikar di pinggir tikar. Contoh. Lebihannya jangan ini, kira-kira sama. Nah, kira-kira sama. Ini model begini kalau badannya jenazahnya kecil. Ya. Tapi kalau jenazahnya misalkan agak gemuk, yang atas digeser ke sana, miring. Terus, nah, agak nyerong. Karena sini badan atas, yang sini kaki. Kalau terlalu lebar nanti muter-muternya terus. Yang sini juga sama. Agak nyerong. Kemari. Jangan terlalu nyerong banget. Nah, begini. Nah, tapi ini kalau badannya gemuk banget masih kurang ini, belum cukup, harus dilebarin lagi kemari. Nah, kalau kurus diratain aja, karena
supaya ini kan udah ketutup kalau kurus. Makanya penanganan satu sama yang lain itu nggak sama penanganannya. Ini tengah-tengah. Ya, bisa dipahami seperti ini. Sekarang dulu, kalau di daerah saya dan waktu belajar ilmu fikih juga, namanya jenazah itu nggak perlu batal-batalan. Ya. Tapi waktu pertama saya praktek, tadinya saya juga ini pemateri melatih amil jenazah, tetapi saya bukan amil jenazah. Ya, Gamis. Iya nanti dulu ini saya contohin. Ya, nanti belum. Nah, kalau ini boleh disiapin duluan atau ini belakangan. Kalau misalkan ini belakangan, langsung ini. Ini tadi izar kain basahan bawah. Ini yang celana tadi ya. Sekarang imamah sorban. Nah, ini di sorbannya dulu sih. Jangan terlalu sama-sama atas, tapi dilebarin ya. Jangan sama ke atas karena terlalu nutup muka. Nah, jadi agak bawah. Kira-kira 3 N lah, 3 N atau 5 cm lah. Ya, kira-kira aja. Karena ambil jenazah jangan sekali-kali bawa meteran. Ya, siku seperti itu tengah-tengah kira-kira. Kemudian ini tadi yang saya contohkan ini tadi di depan kan, ini sekarang dibalik ke bawah. Ini ke sana. Coba lepas, itu lepas. Ini sebelah sini. Nah, ini coba. Nah, ikutin itu. Ke bawah. Tarik ke bawah lagi. Oh, ini disesuaikan. Nah, setelah begini, dah bisa dipahami. Karena ini jenazah, kita yang pakai ya harus digulung. Kalau nggak digulung nggak bisa. Gulungnya kecil aja. Ya ini jadi dulu aja. Ya boleh gede-gede, habis itu dikecilin. Ini kira-kira begitu. Ya. Nanti ini lepas seperti itu. Ini adalah karena ini dua contoh sekaligus tapi saya jadi satu ya. Ini izar yang pakai izar, yang pakai kain basah. Jangan terlalu ke bawah, jangan juga terlalu ke atas, bawah dikit. Ini agak tarik ke sana. Nah, sip. Ya udah segini. Misalkan ini kan untuk surah korban aja, buat nutupin. Terus ini praktek yang kedua, ini gambarannya tapi jadiin satu ya, biar nggak bolak-balik. Kalau nggak ada ini, misalkan katakanlah kayaknya murah. Kalau dibuat ini nggak cukup, bikin aja lah kayak cancut seperti ini. Ini juga sama-sama seperti ini. Ini begini, udah bisa. Kalau perlu ini ditekuk. Ini aja ngobrol ya, apalagi yang merek bukan ini tuh ngobrolnya parah. Ini fungsinya apa? Supaya ngelewatin kaki, nanti di tengah kaki gampang, ya begini. Tapi kalau dilebarin soalnya juga boleh-boleh aja, cuma kan nanti narik-nariknya susah. Kalau saya biasanya kayak gini. Nah lebih praktis, nanti kaki misalkan di sini diregangin dikit, ini ditarik nggak bisa. Ya, Pampers. kalau memang pampersnya baru dan memungkinkan, tidak menyulitkan, tidak jadi masalah. Ya. Ini kan baru penerapan apa? Ini belum memandikan ya. Nanti cara triknya supaya nggak perlu pakai pampers seperti apa, nggak usah pakai ini. Nanti ketika memandikan, ini biarin ini jadi dulu seperti ini. Ya, ini karena kain kafan harus disiapkan lebih dulu sebelum dimandikan. Tetapi kalau seandainya saya balik pelatihannya supaya nggak bolak-balik, kita kafanin dulu, setelah itu baru dimandikan atau mandikan dulu. Nah, kafanin dulu, nanti kan ini udah beres, mandiinnya nanti di sini-sini juga. Tetapi kan ini menyalahi aturan kalau beneran ya kan, beneran kan mandi dulu baru kafanin. Nah,
Hah? Oh iya. Nah, sekarang ini dulu. Setelah anggaplah ini jenazah sudah dimandikan, anggap saja. Ini bukan. Ini kapasnya kalau naruh sari bunga itu begini. Ini namanya kapas pembalut. Udah berlapis-lapis. Udah berlapis-lapis. Nah, ini gampang. Ini kalau yang sisa-sisa begini nanti buat tambahan apa namanya gatal lah, orang Betawi. Kalau di Jawa nggak ada. Udah berlapis-lapis. Ada yang begini, satu kerudung begini dibuka, buka manjang lebar ke sana. Tapi ketika kita mau sobek, tangan kita kan basah habis mandiin, nempel di tangan semua. Karena dia nggak berlapis-lapis begini, nyatu jadi satu. Makanya kalau salah merek juga isinya beda. Ini kan enak-enak, tinggal plek-plek gitu. Nah, supaya untuk meringkas kita tekuk aja, kumpulin. Ini udah berlapis semua tuh. Bagus. Makanya misalkan ada keluarga yang meninggal, beli kain kafan sendiri, bilang, "Bang, kapasnya yang kapas pembalut. Kapas pembalut mau sari bunga mau enggak masalah, yang penting pembalut ini." Karena buat pembalut kan udah berlapis-lapis. Terus kafannya kafan cap mawar, merek mawar. Ini udah lapis-lapisan enak, kita nggak usah nyobek-nyobek lagi. Kalau seandainya udah paketan biasa gitu. Nah iya, ketika beli paketan bilang sama tukang penjual. Karena jarang orang beli, orang biar miskin kayak apapun ketika ada keluarganya meninggal ini jadi orang kaya. Karena nggak pernah nawar. Sementara penjual itu yang dikasihin, kalau yang beli nggak ngerti, dikasih yang semua bahannya itu bahan yang harganya murah. Tapi kan dia jual sama. Tapi kalau kita tahu, Bang, yang mawar ya, kapasnya yang kapas pembalut, ya diambil itu. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuma kan agak ribet bagi ambil jenazahnya, gitu aja. Agak. Nah ya, jadi ini semua. Ini karena udah berlapis-lapis, ya. Ini begini. Terus tadi ada sisa begini ini biar nggak terbuang-buang. Kadang-kadang saya juga heran warga itu. Ada tinggal sisa 1 meter. Tuh kadang-kadang saya pulang diantarin ke rumah saya. Ya kan? Kenapa nggak dibuang atau diikut dibubur ya? Disimpan nggak berani. Iya. Kita ini kan kalau mau jujur, berapa merek perusahaan pabrik baju yang ada di lemari kita? Ada nggak yang nyimpen kain kafan dulu? Ada. Ada nggak? Ada. Yang ada saya doang. Nyimpen ya ini. Masa? Buat asma. Oh, gitu. Jimat mulu ini. Ini bantal. Orang Betawi maaf, ya. Saya istri saya orang Betawi, saya Jawa. Tetapi kebiasaan orang sini, biasanya ibu-ibu itu ketika saya nyiapin ini, Ustaz, ada yang perlu dijahit nggak? Dulu itu bantalnya pakai dijahit segala. Padahal kan kain kafan itu kan sama, harusnya seperti kain ikram, nggak ada jahitan. Ya. Jadi kalau masyarakat masih ada sisa ya, ini dihabiskan. Kalau nggak ada sisa ya ini aja diputer-puter. Tapi cari yang kapasnya ada rusak-rusak tadi, jangan yang bagus begitu sayang. Nah, caranya gimana? Begini aja, jadi batal ini. Nggak usah pakai jahit-jahitan. Karena nggak dijahit juga nggak ada jenazah yang protes saya. Ya apa aja mau ya. Dan enggak, ini kan intermezzo aja. Kalau dijahit, Enggak, ini di gini aja. Ini anggap batal. Nah tempatnya kemana? Taruh di sini. Bisa diangkat dari sini, bisa diangkat dari sana. Taruh sini. Iya. Pas kepala ya. Iya, pas kepala. Yai, mohon maaf, saya minta tolong lagi. Mari, itu nanti. Jangan kurang tengok-tengok. Betul. Ini mungkin kasih peci, jaket. lama. Iya, tapi jenazah nggak ada yang pakai peci, tahu? Boleh gitu. Beneran. Wah, ini gemuk, ini muat kayak ini ya.
Ini udah dibatal belum? Nah, ya. Hah? Ya. Ini yang satu, cara yang satu, maaf ya, kagak porno kan? Lagian saya juga begitu kali. Coba kan dulu katakan coba. Enggak, tinggalnya pakai. Ini kalau yang pakai cancur tadi, ya. Nah, begini, jadi cancur kan? Tapi jangan ngangkang begini. Ibu jemuran nangis. Ini juga ternyata badannya gemuk jadi kurang ini, tapi nggak apa-apa. Ini yang cara kedua. Ya. Nah, ini. Jangan. Payet menang aja menang. Ibu jemu digawa uang tuh. Caranya untuk mengakali, rasanya mengakali supaya tangan kadang-kadang kalau udah lemes nggak mau kan karena dia jatuh tangannya gini terus kan. Ini begini caranya. Tapi nggak semuanya harus seperti ini karena ada yang ini. Coba tangannya kayak satu-satu. Nah, Itu yang tanaman. Ini nih. Nah, ini supaya buat ngikat, seakan-akan ngikat ya. Adalah terus ini. Nah, ini fungsinya supaya nggak melorot ke bawah. Ya, karena ini kan perut kalau badan ini udah kena air. Ya nggak mungkin kan kalau kayak dari rumah sakit masih iketan gitu kan nggak mungkin ya. Ya begini ketika mau dikatakan. Setelah seperti ini, tapi sebelumnya tadi, maaf lupa. Sebelumnya ini karena takut nanti transparan auratnya, ya dikasih ya. Misalkan di dalamnya sini, misalkan boleh. Begini, anggaplah ini buat menutup auratnya. Ini yang cara satu. Nah, setelah seperti ini, maka orang gemuk ini agak susah dirapitin begininya. Tahu ini yang ganjil apanya itu. Nah, ini seperti ini, tarik. Ya kan muat kan? Muat. Wah, apik malahan ya. Sampai dia bilang Komunikas. Ada segini. Nah, maaf. aku ustaz tadi baru Istighfar. Biasanya kan kapas juga banyak dihabisin aja karena dilebihin juga pasti keluarganya nggak ada yang mau memanfaatkan. Nah, ini kalau kapasnya masih banyak, misalkan, ya, iya ini. Iya benar. Nah, ini bisa buat dari sini. Nah, begini. Tenang aja, nanti kalau kita udah ikat kita nggak usah lepasin ya, tenang aja. Nah, ini karena jenazah itu kan kakinya pasti jarang begini, pasti mekang begini ya. Ini begini. Ini cara kalau sendirian, katakanlah nggak ada yang bantuin, ini contohnya nggak ada yang bantuin. Kalau ada yang bantuin juga kan susah. Gini aja. Nah, ini kan dari kiri dulu ya. Karena ini nggak harus seperti jenazah beneran, kasihan nanti. Saya yakin ini panas, mas dirasain aja, biarin aja. Kapan lagi saya ini kerjain? Iya, ini secara struktural kan atasan saya ini. Ini anggaplah ini saya ancaman saya jadi. Biasanya suruh juga saya. Sekarang ini balas dendam dia tadi. Nggak cair nih, nggak cair. Ini kan kalau dipanjangkan kan kepanjangan. Kalau untuk mocong itu jadi dua. Nah, ini begini. Dari sini posisi tetap ambil jenazah 2 kali aja. Panjang aja. Viral, hidup lagi. Nah, ini nggak usah pakai begini, sekali aja satu, sekali aja langsung.
Kalau pakai daun kelor jadi jeruk ya. Ini ditekuk. Fungsinya apa? Karena biasanya kerandanya itu kan kepanjangan, ditutup nggak bisa. Ini ditekuk maksudnya supaya nggak mentok keranda. Nah, setelah ini jangan banyak bicara, karena kalau udah nyampe situ nggak bisa bicara, diem aja. Ini orang umroh yang jadi nggak bisa ditutup malah. Biasanya nasi protes apa? Nah, terus kadang-kadang kita sering lihat kan disumpel hidungnya. Ini disumpel kayak ini. Nah, saya kira Hatinya Mas Umroh. nah, ini nggak disumpel, cuma itu saya jelasin fungsinya disumbat itu. Jenazah itu ketika memiliki penyakit dalam, ketika diangkat, diberangkatkan ke goyang-goyang akan mengeluarkan cairan, ya kan? Bukan kok. Tapi kalau kita memprediksi memang bukan penyakit dalam karena meninggal karena usia, karena takdir, ya udah nggak usah disumpel-sumpel, nggak akan. Yang perlu disumpel ya telinga, terutama orang yang kecelakaan. Ya, bagaimana cara mengkafani orang kecelakaan? Misalkan kepalanya hancur, segala macam. Kalau saya mah yang model gimana udah ada pernah. Kiai juga pasti pernah. Ya dikasih kapas, terus dikasih plastik supaya nanti nggak kena ini. Atau yang udah membusuk, di atasnya kayak kafan tadi beli di material itu ada plastik transparan, ya, plastik transparan terus dikasih apa namanya kapas, biar kalau ada cairan atau apa najis dari jenazah itu nggak mengenai ini. Plastik itu lebih lebar daripada kayak kafan ini. Kalau plastik dari material yang buat di sawah itu, ya meteran itu. Karena itu kan berbentuk bulat ya, harus dibelah sebelah, nanti dilebarin buat gulung itu. Terutama kalau mau dibawa keluar kota. Kalau yang kecelakaan atau yang punya penyakit dalam. Kalau nggak begitu, ketika mau dimakan misalnya dilihat udah nggak berbentuk kayak kafan itu. Udah darah semua pasti keluar, ya. Ya. Di atas kain semua udah, baru plastik. Habis plastik baru ini. Karena plastik untuk menjaga cairan-cairan. Nah, kalau dikasih kapas supaya cairannya itu merebas di kapas. Jadi kain kafannya masih utuh. Nah ini fungsinya apa? Tidak semua jenazah itu bisa minum. Udah maaf kalau udah sepuh udah nggak punya gigi. Kadang-kadang lemes. Rata-rata kalau orang kurus itu lemes rata-rata. Ya, rata-rata ada. Kalau giginya udah habis itu minumnya susah. Meskipun ini sunnah Rasul nggak harus ada ini adalah buat ganjel ini. Begini nantinya. Nah, caranya begini, contoh aja kayak ya. Udah jangan ketakutan, kayaknya berat. Nah, ini diputar-putar aja, ya. Diputar-putar dimasukin begini. Iya soalnya. Tapi fungsinya nanti banyak. Ada yang maaf tadi supaya ini diganjel begini. Nah, ya. Ini dibuat ikat. Maksudnya ini kancing, ya. Karena kayak ekor kan nggak pakai jahitan, nggak pakai kancing seperti itu. Nah, terus enggak. Ada banyak cara. Kalau memang itu penyakit dalam tadi udah bersih juga, biasanya suka ini. Ketika yang ini contoh yang nggak bisa mikap. Nah ini maksudnya buat ini. Contoh ini buat ganjel, maaf ya. Ini supaya ganjel sini bisa mikap. Nah, kalau memang penyakit dalam tadi kadang-kadang ketika mau diangkat cuma di udah basah bersiul darah keluar dari mulut, dari hidung, ya. Itu nanti ketika sudah rapi juga dikasih. Maaf, ini buat tutup aja. Saya banyak minta maaf ini, soalnya saya kerjain. Ya, ini buat tutup aja begini, gerah itu masih lagu itu. Buat tutup aja begini. Karena kadang-kadang padahal nggak apa-apa, cuma keluarga itu ketakutan ketika mengalir darah itu kenapa? Ya biasanya saya jelaskan. Dan untuk mengetahui penyakit dalam atau enggak, itu lewat dari 2 jam aja kalau punya penyakit dalam, entah itu jantung, apa akan timbul
bercak-bercak coklat atau biru di badan. Kadang-kadang muka aja sampai biru semua. Itu biasanya penyakit dalam. Ya. Dan itu pasti sudah akan mengeluarkan cairan karena pembuluh darah pasti pecah di dalam. Ketika goyang dikit gitu pasti akan mengeluarkan darah. Nah ini buat ini masker. Nah maskernya. Jadi dulu ini mau ditutup loh. Dirapikan Ustaz. Lah iya mau dirapikan ini nggak boleh enggak. Hah? Mainnya masuk roh. Nah, jangan. Ini ntar kelamaan kalau dari sini dulu. Ini kan udah pertama. Yang kedua adalah pinggul. Nanti yang ketiga ini sama atas. Pinggul. Kalau lagi keluar, Nah, pinggulnya sini. Nah, ini ditarik. Kenapa posisinya dari sini? Karena yang mau diikat di sebelah sini. Karena bukanya kan miring nanti. Ketika jenazah di makam itu miring, bukanya gampang. Nah, makanya dari sebelah posisi sebelah kiri, makanya ambilnya harus dari sebelah kanan. nggak ada Bapak. Ini ditemukan sini. Ini kan saya nyontain dulu. Nanti boleh praktek gantian satu-satu biar apa relawannya ya kiai kita ini. Tapi nggak apa-apa kan? Gitu. Hah? Kencengin dulu. Jangan. Ini aja udah kayak bisa mendapat ya. Setelah situ, gini. Kata Rasulullah, jenazah itu ketika mau disolatkan, mau diberangkatkan itu ada beberapa wasiat. Dalam Baqarah Al-Akbar itu dijelaskan ketika Siti Aisyah diceritain ke Rasulullah. Pesan pertama tentunya kita sampaikan kepada keluarga, internal keluarga. Minta doa. Panas dingin ini. Ada keluarganya nggak di sini? Kita bilang kita mohon doa, mohon istighfarnya supaya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah, ya kan? Kita doakan husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan hanya orang meninggal aja, kerja yang nggak ninggalin masalah itu juga husnul khotimah. Ya. Kedua sebagai seorang anak kepada orang tuanya, ya kalau punya salah untuk berkata musyraf maaf. Sebagai seorang suami minta maaf sama istrinya, sebagai seorang bapak dari anak-anaknya, kalau itu udah dimaafkan, dirindukan, diikhlaskan sama keluarganya. Kemudian kalau seandainya keluarga mengetahui bahwa almarhum meninggalkan utang buta, itu udah tanggung jawab keluarga. Itu disampaikan. Dan jangan nakut-nakutin terus pasti punya utang, meskipun utangnya banyak ya jadi ambil jenazah itu ya meredam lah. Tapi saya yakin insya Allah almarhum nggak meninggalkan utang utang. Padahal kita tahu utangnya banyak. Kalau jangan kita ambil jenazah ini utangnya banyak loh, harus sahur dulu nggak malah repot juga. Ya. Yang terakhir kata Rasulullah, jenazah itu berpesan ahli waris jangan memutus silaturahmi dengan teman-teman almarhum. Bukan hanya keluarga, sama teman-temannya aja kalau ini jangan memutus silaturahmi. Itu pesan jenazah. Ya kalau sudah dilakukan barulah kita doakan, bacakan surat Al-Fatihah minimal, kemudian silakan memberikan penghormatan terakhir, mencium. Tadi kan kalau nggak salah dengar saya sambil ngopi ada yang tanya kalau istrinya mencium suaminya gimana. Nah, di mazhab Syafi'i aja, ulama mazhab Syafi'i aja berbeda-beda, ya kan? Yang membatalkan wudhu itu kan orang yang hidup. Nah, kalau bagi orang yang membatalkan wudhu, orang yang meninggal itu tidak membatalkan wudhu, meskipun tadi udah diwudhukan. Tetapi ulama yang satunya lagi, suami istri itu membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ya lebih baik kalau sudah diwudhukan, ini nggak usah. Kalau mau nyium ya ketika belum diwudhukan tadi. Gerak. Ya, kalau sudah katakanlah diberikan ciuman karena Abu Bakar juga mencium jasad Rasulullah dan lain sebagainya, udah kita doakan, ya udah kita minta izin untuk ditutup beneran deh ini. Ditutup beneran, bukan dikasih lubang, tenang aja ya, dilubangin aja, dilubangin. Kan biasanya kan nyampein kalau untuk praktek jadi jenazahnya kan belum nangkap lah, ini kan bisa ya, bisa bernafas. Nah
Kira-kira aja, ini nggak usah di semuanya, kalau semuanya takutnya nanti kebablasan. Ya atasnya aja, kira-kira ya udah. Kasihan sih. Masih bisa bernafas kan? Ngomong. Bisa. Ya. Nih, contoh aja jangan lama-lama. Kalau udah ngap ya bilang. Enggak, ini kan nyontohin dulu ngikat itu doang. Nah ini kita sekali aja. Maksudnya sekali gini langsung sekali aja. Seret begini aja. Cet. Ya. Nah ini begini. Terus ini tangan, karena tangan tadi untuk menghindari supaya nggak kebuka lagi. Tangannya balik, tangannya dicuri kok. Dicuri itu. Nah, sekarang sebelum kita tinggalkan, kita tutup dulu itunya. Nah, ini kan contoh ketika tadi tempatnya sempit. Karena kalau ini harusnya udah ada talinya. Udah bisa dipahami untuk udah ya, nggak ada pertanyaan ya. Soalnya kasihan, ini ngempet ini sebenarnya. Udah, dibuka nggak nih? Nah, kasihan dia. Mana kepala LTM ini yang nyari dana nih, nyari apa namanya? Syafi'i. Itu sunahnya disedekahkan. Kalau mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, seperti fatwanya Ibnu Taimiyah gitu, nggak harus disedekahin, diselonjorin juga boleh. Cuman masalahnya nanti diselonjorin apa nggak takut tasabuh dengan umat lain, karena umat lain itu kan selonjor. Ada juga yang sedekah pakai sarung tangan, ini lagi istilahnya, tangannya dilipat begini. Ya, boleh, nggak jadi masalah. Sama seperti buka tali pocong, dalam buku itu ada toh. Buku itu terkait dengan nempelin muka ke tangan segala macam itu mazhab, maaf kalau boleh saya sebut yang sering kita dengar, mazhab Salafi Wahabi. Ya, itu merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu nggak harus dibuka pocongnya. Ya, memang bukan kewajiban buka pocong itu. Tapi dalam hadis kan jenazah itu ketika kita tinggalkan 7 langkah kan datangin malaikat dan duduk. Mereka kan duduk ya. Ya kasihan kalau misalkan nggak dibuka, siapa bukain? Ya. Itu gambarannya seperti itu aja. Ya. Terus apa namanya, tangan nggak harus bersekap. Itu ada di buku itu ada. Boleh nanti dibaca-baca karena kan saya yakin itu belum boleh baca. Kebetulan saya itu yang mengumpulkan, tulis, kemudian berikut referensinya, tetapi ala mazhab Syafi'iyah. Ya, kalau mazhab yang lain nggak saya sebutkan di situ. Meskipun NU Nahdlatul Ulama yang di peci saya ini mengakui 45 mazhab itu. Tapi nanti kalau satu mazhab aja nggak paham, nanti mazhab-mazhab yang lain malah bingung. Sementara dalam mazhab Syafi'i itu talfik itu nggak boleh mengambil yang enak saja. Wudunya Syafi'i, sholatnya Maliki, misalkan itu nggak boleh. Harus satu. Kalau mulai dari wudu, sholat dan lain sebagainya harus satu mazhab. Nggak boleh mencampur adukan atau mengambil satu mazhab. Tetapi pada dasarnya NU itu membolehkan mazhab Imam Hambali nggak apa-apa. Karena dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu dari guru-guru. Ya. Nggak beliau itu nggak ada menyalahkan satu sama lain. Ya. Meskipun punya pendapat sendiri. Tapi justru kita ini paham agama juga masih sedikit banget, suka nyala-nyalain orang. Contoh. Imam Syafi'i ketika berkunjung ke Imam Ahmad bin Hanbal muridnya, tahu kalau muridnya itu udah pakai kunut. Ketika seorang tamu sebagai guru juga diminta untuk imamin sholat subuh, Imam Syafi'i itu udah pakai kunut. Karena tuan rumahnya ini, muridnya ini nggak pakai kunut. Ya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal ketika silaturahmi berkunjung ke rumah gurunya Imam Syafi'i. Sebagai tamu dipersilakan bagi penghormatan untuk imamin sholat subuh. Tahu bahwa gurunya ini pakai kunut. Imam Ahmad bin Hanbal pakai kunut. Ya. Kitanya juga harus begitu. Kita paham Ahmad bin Hanbal misalkan nggak pakai kunut. Kita jadi imam di masjid yang memang mayoritas pakai kunut. Harus pakai kunut kita. Kalau enggak, kita sudah keluar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 imam, ada 3 orang yang ibadahnya itu tidak sampai sejengkal dari kepalanya. Artinya nggak sampai diterima sama Allah. 1, imam yang dibenci jamaahnya.
Lah orang jamaahnya pakai kunut semua, imamnya memang aja nggak pakai kunut, dibenci nggak kira-kira? Kalau itu nggak disukai jamaahnya, ya kalau kita merasa kita sendiri yang komunitasnya nggak banyak, kemudian jadi imam yang ngikutin mayoritas, itu ada hadisnya. Seorang istri yang suaminya lagi kesel sama dia, seorang ustazah misalkan imamin jamaah ibu-ibu, itu juga nggak santai, ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Terus kosongan orang yang saling bermusuhan. Ini kesel-keselan ini berdua, tapi giliran ke masjid kok ketemu berdua. Cuman imamnya dia yang dikeselin sama makmumnya tadi juga paling betulnya nggak boleh, ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi, ya. Saya kalau misalkan menyampaikan ini di komunitas NU, ya NU, Nahdlatul Ulama. Tapi kalau jamaah saya ini majmuk, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Salafi Wahabi, ada jamaah tabligh, ya meskipun kitab-kitab NU tetapi mengeksplorasi penjelasan yang meluas supaya jamaah ini nggak merasa diasingkan dan lain sebagainya gitu. Cuman kembali lagi, cara pemulasaran jenazah satu, sama-sama mazhab Syafi'i saja, satu imam sama imam yang lain kadang-kadang ada sedikit perbedaan dalam masalah furu'iyah, cabang agama, bukan masalah yang wajib. Kalau yang wajib semua ulama dari mazhab apapun pasti setuju. Tapi kalau yang berbeda biasanya hal-hal yang bukan suatu prinsip. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Untuk mengakani jenazah kan? Sudah. Itu yang tadi masalah mayat yang bermasalah itu kain dulu apa plastik dulu? Kain dulu. Karena posisinya nanti ketika udah kain semua plastik baru. Jadi plastiknya ini untuk melindungi cairan dari jenazah supaya tidak mengenai ke kain kafan. Jadi dia adanya di, kalau misalkan plastiknya di luarnya kain kafan, ya kotor semua kain kafan. Saya pernah kejadian meninggal itu seorang mandor bangunan jatuh dari lantai berapa gitu, pecah kepalanya di daerah Bengkulu, dibawa pulang naik kargo pesawat, udah berhari-hari, ada 3 hari dipeting. Datangnya udah mau maghrib. Saya bilang, keluarga tetap kekeh, ingin lihat terakhir kali. Tolong dibuka, padahal kan petingnya itu udah dikunci pakai mur itu keras. Saya bilang, konsekuensinya apapun yang terjadi, yang dilihat nanti jangan kaget. Karena saya prediksi saya, apalagi kecelakaan yang luka, apalagi berhari-hari dari jauh gitu, udah pasti gerakan-gerakan itu keluar darah semua. Akhirnya singkat cerita saya buka, tapi pada pingsan semua lihat karena hampir separuh badan ini kain kafannya ini warnanya merah semua darah. Karena yang pecah kepala kan. Coba kalau kita misalkan nggak lihat, ya udah ada titik seperti itu udah berhari-hari dan baunya juga udah sedap sekali. Ya, seperti itu. Lah, Kiai Yusrul, Kiai, tuh kan pura-pura nggak dengar kan belum dimandi. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, digantiin ya. Nah, ini saudara kita yang luar biasa. Ini dari mazhab apa aja beliau ikutin dulunya. Sekarang jadi alhamdulillah. Jadi bisa tahu soal belajar soal sini. Semuanya benar. Yang nggak benar itu yang orang nggak beragama Islam. Ini cara mandi. Ini perlu digulung apa enggak? Ininya aja digulung ya. Oh ya. Seumpama tadi kan kalau kata jenengan itu kan harus ada plastik. Iya. Ini ada kejadian. Dia mungkin habis transfusi darah, meninggal. Dan darahnya keluar, tidak dipenuhi dengan plastiknya. Kita berusaha dengan kapas gitu, namun cairan tersebut masih keluar. Nah, itu bagaimana? Iya. Kalau udah masuk ke kategori darurat, tuhbibul mahdurah, nggak memungkinkan ya ibaratnya. Kita sih prediksinya itu tertutup, ya kan? Tapi ternyata ketika dikeluarkan dari ambulan, udah nyampe pemakaman, ternyata darah tadi menembus. Yang jelas kalau namanya ada cairan, kalau cuma sekedar kapas saja nggak bisa menutup. Nah, gimana caranya?
Makanya tadi ada jenazah atau pelayan masyarakat itu harus berpikir instan. Lihat jenazah sebelum dimandiin, waduh kecelakaan, oh waduh ini ada luka segala macam. Minta tolong keluarga pergi ke apotek beli plester. Ya. Plester itu gunanya nanti kapas, habis kapas, ketika udah dimandiin kan mau diangkat itu, karena diangkat kan gerak. Kalau nggak ditutup dengan rapat itu pasti akan keluar darah. Jadi kapas, habis kapas kasih plastik, di plester orang sakit itu, yang kayak lem itu, tahu kan kayak sentoplas, tetapi kan gulungan dia. Nah, itu kayak kepala pecah, dari bis. Saya pernah mandiin di rumah sakit Polri, Ramadjati Jati. Keluarganya nggak boleh termandiin, cuman saya bilang ini imam masjid saya dan saya ambil jenazahnya, saya mau izin minta turut suruh memandikan. Ya. Kemudian mengambil jenazah di situ tahap lupa atau gimana mau dibungkus pakai kapas saja. Saya bilang Pak Haji, namanya Pak Haji udah sepuh banget, tolong ini dilapisin plastik karena kepalanya tinggal sebelah, mata sebelah sudah nggak ada, ya kan? Udah penyok lah, udah remuk, nggak bisa dibuletin lagi. Mau dibawa pulang ke Madura. Saudara kita ini orang Madura kan kalau meninggal di mana aja dibawa pulang kan? Ini berapa perjalanan jauhnya itu nanti udah nggak berbentuk itu nanti kayak kafan. Akhirnya di samping di atas kain kafan dikasih plastik, kepala khusus tadi juga dibalut pakai ini terus di plastik yang kurung yang masuk begitu terus sini supaya safety artinya nggak bisa bocor seperti itu ya. Tapi kalau memang udah darurat, udah dari rumah tadi nggak rapi, kadang-kadang saya juga sering nemuin itu masuklah ke darurat tadi karena sudah nggak memungkinkan, nggak mungkin lah ya ketika udah diturunin di liang lahat. Kadang-kadang yang ada luka, yang sakit menaun, yang tiduran sini kan luka. Padahal kita udah kasih kapas banyak, ternyata ada rembes-rembesan di situ, kayak ada merah-merah kan darahnya. Nggak mungkin kita angkat lagi kita ini. Insya Allah maafun, Allah juga maha mengetahui. Karena itu sudah kadang nggak memungkinkan lagi. Nah seperti itu. Tetapi kita harus tahu tadi, kalau bekas transfusi darah itu, karena memang aliran darah itu tetap muncul terus kalau nggak pakai sentoplas tadi, plaster tadi. Dikasih ini terus dikasih plester baru akan dia. Banyak orang yang masih bekas operasi itu darahnya kan keluar terus. Itu juga harus pakai begitu tadi. Pakai kapas saja, nggak harus pakai plastik. Yang penting plesternya itu bisa nutupin semua. Karena kalau pelengkapnya itu bagus banget kalau plester yang dari apotek itu untuk orang sakit ini. Insya Allah nggak akan keluar. Bisa yang kertas, bisa yang kain. Yang kertas juga bagus kok, seperti ya kalau yang kain kan agak coklat. Ada lagi pertanyaan? Ya. Nanti ini ke kematian. Kalau yang kita temui di masyarakat ada yang meninggal, misalkan sekarang dia dan menangkan desanya. Nah ini kalau menurut dengan atau mungkin secara medisnya kita juga sebetulnya lebih baiknya itu saat mematikan dan dilakukan pulang ke rumah meninggal pulang dilanjutkan atau bagaimana itu. Kalau untuk standarisasi, untuk penjelasan yang diperintahkan Rasulullah itu kan lekaskanlah dalam pengurusan jenazah, asri'u bil janaiz, ya. Jadi percepat pengurusannya. Cuman kalau masalah ditunda enggaknya itu masalah biasa, ada. Kalau di Jawa, di tempat saya, meninggal jam berapapun, nggak sampai jam-jaman sudah langsung dimandikan. Karena orang daerah itu sholat nggak harus banyak, 2 orang datang sholat jenazah bersih pulang. Sholat lagi, datang lagi 3 orang, sholat jenazah pulang. Jadi ketika malam mau diinapkan misalkan, tapi banyak kan nggak diinapkan, kecuali meninggalnya memang jam mungkin menjelang subuh itu kan tanggung. Ya, kalau baru jam 9 malam atau apa langsung, karena di daerah juga udah makam itu udah nggak menakutkan, pohon-pohonan udah tebak, kalau ada lampu dan sebagainya langsung dimakamkan. Tapi intinya udah suci dulu. Kita kan kadang-kadang kita ajiin segala macam masih
masih dalam kondisi kotor. Kadang-kadang ada najis karena orang waktu iktiza ya, waktu sakaratul maut itu ngeden. Minimal mengeluarkan air seni. Kalau BAB enggak, ya pasti rata-rata basah orang pas meninggal. Ya, makanya seharusnya itu dipercepat untuk mengurus pemandiannya dan harus dikuburkan juga. Kata Rasul kan disuruh mempercepat jenazah karena itu kalau dia itu orang baik maka akan cepat dia mendapatkan balasan kebaikan. Tapi kalau seandainya dia itu kurang baik, kata Rasulullah, kamu akan segera melepaskan kekurang baikan dari budak kamu. Ya. Hadisnya saya lupa, tapi artinya seperti itu. Jadi maksudnya kalau dia orang jenazah yang baik kan, pingin cepat-cepat ketemu janji Allah, nikmat kubur kan. Tapi kalau kurang baik, kita itu nggak lama-lama nungguin bahwa bukannya itu di budak kita, gitu, cepat. Makanya minimal udah rapi dulu. Ya kalau diinapkan malam itu diajikan ya, itu dibacain ayat suci Al-Quran. Menurut mazhab Syafi'i dalam Riyadhus Shalihin juga ada, dalam Al-Qur'an juga ada. Kalau kita baca Al-Quran sampai hatam itu adalah hasanah, sesuatu yang sangat baik, ya seperti itu. Seluruh 4 imam mazhab termasuk Ibnu Taimiyah, pendiri mazhab Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab juga mengakui bacaan Al-Quran yang ditausilkan kepada orang yang meninggal dunia itu sampai. Yang nggak sampai itu kalau kita nggak baca doa tausil. Nggak semua ustadz itu paham. Harusnya kan kita udah baca ke surah kemarin, harus doa Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim min suratil Yasin dan lain sebagainya. Misalkan, ya Allah terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami bacakan untuknya, ya surat ini dan sebagainya. Tapi nggak semua ustadz itu paham, jadi nggak ada doa tausil. Ibarat kita mau japri ngechat orang, nggak ada nomor yang dituju, nyampe nggak? Itu loh analoginya seperti itu, ya. Semua imam mazhab, 4 imam mazhab, jangan 5 ya, karena 5 itu satu lagi mazhab Az-Zuhairi itu mazhab Syiah, Abu Dawud Az-Zuhairi. Jadi kalau beli kitab terjemahan misalkan fikih, nyari yang 4 mazhab aja ya. Atau kalau cukup ya mazhab Syafi'i aja. Kalau 4 juga bingung, satu mazhab paling nggak paham. Tapi bagi untuk memperluas wawasan yang 4 imam mazhab, ada juga fikih 5 imam mazhab. Jangan yang satu itu mazhab Wahabi, Abu Dawud Az-Zuhairi. Enak, ada yang enak juga kalau kita Abu Dawud Az-Zuhairi. Kita mau nikah nggak perlu wali, nggak perlu saksi, suka sama suka, ada maharnya jadi. Ya sama aja orang jajan di pinggir jalan, betul nggak? Nah, makanya itu nggak usah belajar mazhab Abu Dawud Az-Zuhairi. Ya, nggak ada pertanyaan lagi nggak? Ya, dulu ibu ya, maaf. Apa ibu dulu? Ya ibu dulu, bapak-bapak itu pasti kalah. Monggo, silakan. Yang untuk perempuan itu sama nggak pakai yang buat kapan itu? Sama, cuman karena saya juga nggak pernah menangani perempuan. Kebetulan sebenarnya saya sama istri saya, ya, istri nomor 2 saya itu habis jenazah. Karena kurang sehat, tadi nggak saya ajak. Kemarin waktu di Ciganjur di Masjid Al-Munawwarah saya ajak. Karena kan praktekin ngafaninya kan saya laki-laki kan ngafani laki-laki, nggak ngafani perempuan seperti apa. Tapi pada dasarnya sama. Iya, ada. Ustazah. Boleh? Itu ada ustazah katanya kalau mau praktekin yang perempuan. Monggo ustazah, tafadholi. Oh ya di situ nggak apa-apa itu sama ibu-ibu kan, karena kita nggak perlu tahu kalau itu urusan ibu-ibu. Di atas. Oh, ini aja ini. Kan kapannya? Ayo kita baca kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngapain nih? Ya? Kita ngapain? Bisa santai-santai dulu boleh. Boleh minum-minum. Ini panitia gimana sih? Saya ini nggak dikasih air minum apa?